Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulur, masih tetap di Gojiko Channel. Pada kesempatan siang hari ini aku bersama murid-murid SD Al-Huda Bogo yang sedang melakukan aktivitas outbound nih. Ini tujuannya ini yang pertama mengunjungi museum yang ada di Tulungagung. Nah, ini sudah sampai, baru turun dari bis ini. Seperti ini murid-murid dari sekolahan MI Al-Huda Bogo yang sedang melakukan study tour atau outbound ya. Ini masih berada di depan pintu masuk atau gerbang Museum Daerah Anjuk Ladang Kabupaten Tulungagung, teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini aku ngeliput aja kegiatannya anakku sendiri, juga sekolah di MI Al-Huda Bogo. Jadi yo bagi orang tuanya yo mendampingi si kecil melakukan aktivitas atau study tour outbound di Tulungagung, teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya dan bagaimana sih kondisi atau suasana di dalam, nanti ya tak ajak untuk meliputnya ya. Oke. Bapak dan Ibu guru juga sedang sibuk menata dan mengkoordinir para siswa-siswi yang sedang melakukan kunjungan pertamanya di Museum Daerah Tulungagung, teman-teman ya. Nanti setelah ini aku tak masuk ke dalam lokasi museum, mentani pemandu sih dari Bapak Ibu guru ini.
warisan budaya dari leluhur kita. Dari dia salah satu upaya melestarikan adalah kunjungi dan melestarikan. Itu dari ya, kunjungi dulu. Nah, nantinya apa? Kita akan mendapatkan sebuah ilmu, dan ilmu itu nanti akan tertancap di pikiran kita. Jadi rasa nasionalisme nanti akan tumbuh. Nah, kita pertanyaan saya, mungkin ini ada jarang kali ke arah sana ya. Nah, ada setiap hari sedang mengadakan apa? Upacara. Ada menghormat itu kepada sang saka merah putih. Pertanyaan saya, merah putih itu diambil dari periodisasi apa? Ayo, ada? Oke, diterkali. Nah, nanti hadiahnya ada ya, bisa dibawa pulang. Tidak apa-apa ya. Nah, merah putih itu ternyata simbol dari sejarah di Nusantara. Ya, agaknya baru tahu. Pernah negara Monaco itu ngeklaim merah putih itu miliknya Monaco. Tetapi ketika diadu, Monaco kalah. Akhirnya yang berubah bentuk, berubah ukuran dan berubah warna itu Monaco, bukan Nusantara, bukan Indonesia. Nah, kenapa? Karena sejarah berbicara di situ. Ya, kalau nggak ada Majapahit, kita akan kalah. Ya, merah putihnya dan Nusantara itu berdirinya adalah ketika Majapahit mendirikan pertama kali di tahun 1292. Tepatnya di 18 November ya di situ. 10 November, maaf. Nah, di situ pertama kali merah putih digembarkan. Tetapi Monaco bahkannya pada tahun 1818, abad 18. Kalau di Nusantara abad 12. Perang yang mana? Mana yang 12? Lebih tua yang 12. Makanya kita tetap menang dalam posisi sejarah. Makanya kalau kita hitung-hitung ya, kita nakli gitu ya, sejarah di Nusantara itu sangat penting sekali. Seperti Kutipan Bung Karno, jas merah dan sekali-kali merupakan sejarah. Oke, satu hal lagi. Ada tahu apa negara kita? Apa? Garuda. Coba siapa yang tahu filosofi Garuda itu diambil dari mana? Ayo. Burung, iya, itu namanya burung Garuda. Itu secara mitologi Hindu. Nah, itu menurut saya konsep Garuda itu diambil dari momen apa? Ayo. Nah, saya kasih info ya. Garuda itu diambil dari momennya Raja Anusapati. Raja Anusapati itu adalah raja di Singasari. Ya, beliau sangat tawaduk sama ibunya, namanya Kendeset. Akhirnya, saking tawaduknya, dalam pendarmaannya Anusapati itu diberikan sebuah candi yang luar biasa, namanya Candi Idal. Nah, ada di mana? Di situ di Malang. Ini fakta ya, pendiri bangsa Indonesia Muhammad Yamin dan Bung Karno itu berkunjung ke Candi Idal karena filosofinya sangat luar biasa sekali. Di Candi Idal itu ada 3 relik Garuda yang sangat luar biasa. Relik Garuda yang pertama adalah di atasnya ada selingkuhan. Oh, itu fakta. Nanti bisa di googling ya, di browsing. Candi Idal ada 3 relik Garuda yang sangat luar biasa yang menjadi sebuah embrionya lambang negara Indonesia yaitu Garuda. Nah, itu kenapa di atasnya ada ular? Karena Garuda itu ingin membela ibunya Minata dari serangan kafir anaknya punya ular. Nah, direaliskan di situ dalam masa atau fase penjajahan. Makanya relik pertama di Candi Idal itu mewakili periodisasi bangsa Indonesia yaitu penjajahan di bangsa Indonesia kolonialisme. Nah, relik yang kedua di mana Garuda itu di atasnya ada Kapandalu, ada kendi yang berisikan Tirta Amartasari. Itu syarat untuk membebaskan ibunya, artinya periodisasi atau fase perjuangan. Nah, relik yang ketiga itu di mana Garuda di atasnya ada Minata. Minata itu ibunya, artinya fase relik itu adalah fase kemerdekaan, sudah memerdekakan ibunya. Nah, dalam konsep untuk mencari Tirta Amartasari itu, Garuda dibantu oleh dewa, yaitu siapa? Wisnu. Makanya jadi kalau nanti ke Bali ada namanya GWK, Garuda Wisnu Kencana. Akhirnya syarat Tirta Pertasari itu diberikan oleh Dewa Wisnu, tetapi syaratnya adalah Garuda menjadi wahananya Dewa Wisnu. Nanti koleksi
museum kita punya juga relief dari kepala Garuda. Nah, kalau di filosofi Hindu ada 3 dewa yang berkaitan Trimurti, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Kalau Dewa Siwa maknanya apa? Nanti, nabi, dan kita nanti punya koleksi juga. Nah, lambang negara Garuda, Garuda sudah lengkap itu masa periodisasi, masa klasik. Coba Garuda di lambang negara kita kakinya itu apa? Ya, cintanya itu filosofi sudah mendengar keluar tadi. Nah, diibui dengan apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika konsep dari mana coba? Iya, kitab Sutasoma. Sutasoma itu pangeran sebenarnya, Dede. Pangeran itu pewaris tahta, calon raja, tetapi beliau tidak mau menjadi raja. Akhirnya menjadi menjadi seorang pengembara. Dalam pengembara itu menemukan ilmu, namanya apa? Bineka Tunggal Ika Sanhana Dharma Mantra. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Disematkan di kita ularnya Garuda tadi. Sudah lengkap. Jadi merah putih Garuda Bineka Tunggal Ika itu sahabat diambil dari masa periodisasi di Nusantara. Nah, kata Nusantara coba, Nusantara itu diambil dari mana? Konsepnya siapa? Iya, konsep dari Kerajaan Singasari, ya, raja terakhirnya itu Kertanegara, mempunyai konsep Cakrawala Mandala Dwipantara Nusantara. Itu mau menyatukan pulau-pulau yang terpisah. Nah, berhubung Kertanegara wafat, akhirnya dilanjutkan oleh putrinya, yaitu siapa? Dia Gayatri dan suaminya dia Wijaya, yang akhirnya mempersatukan Nusantara. Jadi glorinya Majapahit itu di Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada bisa menyatukan Nusantara. Nah, tepuk tangan untuk Indonesia. Terima kasih. Tahu ya, yang punya itu, makanya nanti kalau dari bicara sejarah, pasti sejarah itu tidak stagnan, ya, tidak berhenti. Pasti akan berbicara lagi. Kenapa berbicara lagi? Karena temuan-temuan itu masih banyak, ya. Di Kabupaten Nganjuk, ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sudah mempunyai program-program. Itu memang juga punya. Jadi siapa tahu nanti ada muncul prasasti lagi dengan angka tahun yang lebih tua. Nah, itu keren. Ya, kita tunggu aja. Karena tidak tahu yang ada di dalam tanah. Biasanya rata-rata kebanyakan itu tertanam di dalam tanah, peninggalan masa kerajaan. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nanti ini dibagi jadi 2 ya. Ini cewek dulu masuk ke museum, nanti akan dipandu. Karena nanti akan dipandu secara storyline di sana. Ada manusia prasejarah akan diperlihatkan bagaimana masa prasejarah itu survive-nya bagaimana itu selanjutnya. Oke, monggo yang cewek berdiri ya, yang cewek dan cowok nanti sama saya. Ya, oke, masuk ke museum nanti akan dipandu oleh Mas Henny. Oke, jalan.